Halo warga, apa kabar nih? Selamat datang lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas soal sebuah buku. Buku ini judulnya Start With Why, karya Simon Sinek. Jadi basically buku ini tuh ngebahas soal gimana cara berpikir kita yang ujung-ujungnya nanti bisa ngubah hidup kita dan cara kita ngeliat dunia, ya kan? Jadi buat kita-kita yang suka ngerasa kehilangan arah gitu dalam hidup, atau kayaknya kita kerja keras banget ya kan, tapi kok tetap ngerasa hampa ya. Padahal gaji oke ya kan, pemasukan lumayan, kita punya keluarga yang sayang sama kita, teman-teman yang sayang sama kita, tapi tetap aja gitu ngerasa hampa. Kenapa ya? Nah, mungkin masalahnya itu bukan di apa yang kita lakuin, tapi masalahnya di kenapa kita ngelakuinnya. Jadi soal tersebut nih, soal kenapa kita ngelakuin hal-hal di hidup kita, akan kita bahas dalam video ini. Jadi yuk simak. Sebelum mulai ke pembahasan isi bukunya, kita bahas dulu nih sedikit soal si penulis dan soal buku ini gitu ya. Jadi siapa sih Simon Sinek ini? Jadi Simon Sinek ini adalah seorang penulis dan pembicara yang dia tuh terkenal melalui TED Talk-nya yang judulnya How Great Leaders Inspire Action. Jadi dia jadi pembicara tuh di TED Talk itulah. Jadi kalau ada teman-teman kulik bareng di sini yang pernah nonton TED Talk, mungkin tahu nih soal videonya si Simon Sinek ini tentang How Great Leaders Inspire Action. Nah, konsep utama dari buku ini, ya kan, buku Start With Why ini adalah sebenarnya konsep gimana orang itu gak beli apa yang kita lakuin, tapi mereka ngebeli kenapa kita ngelakuinnya. Nah, maksudnya bagaimana itu? Jadi nanti dijelasin nih, bakal melalui model yang si Simon Sinek ini bilang namanya Golden Circle. Nah, bagaimanakah Golden Circle itu? Yuk kita bahas di part berikutnya. Nah, jadi Golden Circle ini tuh terdiri dari 3 lingkaran nih. Yang pertama adalah what, yaitu apa yang kita lakuin. Yang kedua how, bagaimana kita ngelakuinnya. Dan yang ketiga tuh why, kenapa kita ngelakuinnya. Kebanyakan orang dan misalnya perusahaan atau bisnis gitu ya, berpikir tuh dari luar ke dalam. Jadi Golden Circle ini tuh kan ya udah lapisan lingkaran terluarnya itu kan what, terus abis itu lingkaran yang selanjutnya di dalamnya itu how, dan yang paling dalam tuh why. Nah, kebanyakan orang tuh berpikir dari what, how, terus baru why-nya gitu kan. Jadi misalnya sebuah bisnis gitu ya, mereka tuh bilangnya kami jual produk A, cara kerjanya begini, dan ya karena semua orang juga begitu ya kan. Nah, tapi pemimpin dan organisasi hebat, dia tuh berpikirnya dari dalam keluar. Jadi dia berpikir dari why-nya dulu, ya kan. Jadi mereka mulai dari why-nya. Contohnya tuh misalnya Apple gitu. Apple kan ya salah satu perusahaan teknologi terbesar ya di dunia saat ini. Nah, bedanya Apple sama perusahaan lain tuh, kalau si Apple ini mereka nggak bilang kalau mereka tuh jualan komputer gitu. Mereka bilangnya kami percaya pada challenging status quo, yaitu kami mau berpikir secara berbeda. Nah, jadi mereka tuh nggak ngejelasin dari awal gitu, maksudnya komputer yang kita jual tuh atau handphone yang kita jual tuh fiturnya A, B, C, D gitu. Tapi mereka bilangnya kami membuat produk yang simple, elegan, dan intuitif. Jadi dijelaskan sama mereka itu adalah why-nya, kenapa ada produk ini gitu kan, karena mereka mau challenging the status quo, dimana biasanya ya produk-produk teknologi itu kan ribet, terus biasanya tuh susah dipahami lah gitu sama orang awam ya kan, terus kesannya tuh nggak simple gitu. Nah, sedangkan Apple tuh mau nunjukin kalau misalnya ya kita mau nge-challenge status quo dari produk-produk teknologi.
Jadi kita mau jual produk teknologi, ya bisa komputer, handphone, atau lainnya yang memang simple, elegan, dan intuitif gitu. Nah, baru di akhirnya ke what-nya. Iya, kami juga jual komputer gitu kan. Jadi dari why-nya dulu, kenapa tadi mereka jual produk ini, karena mereka mau challenge the status quo gitu kan. Mereka mau ngasih tahu kalau mereka tuh mau bikin produk yang berbeda dari produk-produk teknologi pada umumnya, ya kan. Terus how-nya ya udah, mereka tuh buat produk yang simple, elegan, dan intuitif, itu how-nya. Dan what-nya, oh iya kita jual komputer nih, ya kan, atau kita jual handphone nih, kayak gitu. Nah, jadi mereka tuh pengen orang-orang atau pelanggan mereka itu ya beli produk mereka karena memang mereka percaya pada si visi dari produk ini gitu. Nah, makanya kan emang pelanggan Apple gitu ya terkenal fanatik gitu. Jadi kalau misalnya wah, begitu ada iPhone terbaru atau produk Apple lain yang terbaru gitu, wah orang berbondong-bondong tuh udah ngantri gitu, karena mereka percaya pada visi dari si Apple ini gitu, ya kan. Ya jadi mereka bisa punya pelanggan setia, karena mereka emang jualan utamanya itu di why-nya, kenapa sih harus beli produk Apple gitu kan. Nah, kenapa sih why itu penting banget gitu? Nah, Simon Sinek nih menjelaskan bahwa why itu berhubungan dengan bagian otak yang mengatur emosi dan pengambilan keputusan kita, yang namanya sistem limbik. Sedangkan what sama how tuh adalah fungsi dari neokorteks yang lebih rasional gitu. Nah, jadi ketika kita bisa menginspirasi orang dengan why, maka kita itu kayak ngomong secara langsung ke emosi orang tersebut. Dan biasanya emosi tuh yang bikin orang tuh jadinya loyal, fanatik, bukan logika. Ya makanya tadi pelanggan Apple tuh biasanya emang cenderung setia banget gitu kan sama produk-produk Apple. Dari handphonenya, ya kan, dari laptopnya, semua tuh Apple semua. Terus ya kalau mereka ada keluaran terbaru, produk terbaru, rilis gitu, pasti langsung diburu sama pelanggan setianya. Walaupun kudu ngantri, harganya mahal, tetap aja dia pada fanatik ya kan sama produk Apple. Kayak gitu. Ya karena pada dasarnya mereka tuh udah kesentuh tuh sisi emosionalnya, ya kan. Udah kagak kena itu logikanya lagi. Meskipun harganya lebih mahal gitu dibanding handphone atau laptop yang lain, merek lain, tapi karena mereka udah kesentuh emosionalnya nih sama si Apple ini, ya udah bakal dibeli tetap si Apple produknya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah why-mu, ya kan? Kenapa kita bangun pagi tiap hari? Kenapa kita ambil jurusan itu pas kuliah? Kenapa kita kerja di bidang itu? Kalau kita gak tahu why kita gampang kehilangan arah. Gampang burn out, gampang stres, gampang banding-bandingin diri kita sama orang lain. Jadinya stres dah, jadinya bete, ya kan, demotivasi, burn out. Nah, tapi saat kita hidup dari dalam keluar, dari why dulu gitu maksudnya, baru ke how, baru ke what-nya apa, kita jadi punya arah gitu. Kita punya daya tahan, kita punya semangat yang kagak gampang padam. Nah, jadi setiap orang tuh bisa tuh sukses sesaat, tapi biasanya yang tahu why-nya, yang tahu kenapanya, itu bisa bertahan jangka panjang. Entah kita seorang kreator ke, guru, pebisnis, apa mahasiswa, ya kan. Jangan mulai dengan apa yang harus gue lakuin ya, tapi mulai dengan kenapa kita mau ngelakuin itu, ya kan. Karena pas kita udah tahu gitu kenapanya kita, ya kan, semua apa dan bagaimana, semua what dan how-nya itu akan nyusul tuh dengan sendirinya. Jadi ya emang kita kudu ngulik dulu nih alasan kita tuh apa, why-nya kita tuh apa, ya kan, baru deh kita mikir what sama how-nya itu. Ya, jadi kurang lebih sekian dulu ya kan video kita kali ini. Semoga bermanfaat khususnya buat kita kawan-kawanku yang pada merasa hidup kok rasanya hampa sih,
Iya kan, kerjaan kok kayaknya begini-begini aja. Ya mungkin kita kudu ngulik tuh why-nya. Kenapa sih kita mau mengerjain hal itu? Kenapa kita mau berkarir di bidang ini menjadi ini? Nah ya kan, mungkin kita kudu ngulik. Kalau misalnya udah kita ketemu why-nya, udah enak aja deh, lempeng ke depannya deh. Untuk what dan how-nya ya kan. Kurang lebihnya begitu. Oke deh, jadi sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa selalu support channel ini dengan share, subscribe, like, dan kasih komentar juga, ya kan? Lastly, jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye-bye!